Aber erst bin ich an der Reihe. Stell dir einfach vor. Hey! Guter Mensch. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Action Movie. Kali ini, Arka akan menceritakan alur film yang berjudul Blood Gold. Film ini dirilis pada tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene berlatar belakang di Jerman pada tahun 1945. Terlihat seorang tentara Nazi yang dianggap sebagai pengkhianat dikejar oleh rekan-rekannya. Ia pun terus dikejar sampai masuk ke dalam hutan. Dan ia berhasil menembak seorang tentara hingga melukai telinganya. Namun pada akhirnya ia pun tertangkap dan tidak bisa melarikan diri karena kalah jumlah. Ia lalu diinterogasi oleh komandannya yang diketahui bernama Poller. Di sini Poller menanyakan apa alasannya mengkhianati negaranya. Di sini tentara yang bernama Henry itu mengatakan jika ia tidak ingin berperang karena pemerintah sudah memaksanya selama 6 tahun untuk berperang terus-terusan. Dan ia merasa sudah tidak manusiawi dan ia ingin berhenti dari semua ini. Wir haben alle eine Menge aufstehen und wir werden zurückschlagen. Wir leiden, wir sind ein Volk. Mereka lalu mengikat lehernya di sebuah pohon dan ia akan segera dieksekusi. Para tentara itu pun segera pergi. Dan tentu saja Henrik kini bergelantungan seorang diri. Saat sebelum kematiannya, Henrik mengingat kenangannya bersama putri kecilnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang memotong tali itu dan menyelamatkannya. Henrik pun segera dibawa pergi dari tempat itu. Setelah sampai di rumah, ia kemudian dirawat oleh wanita tersebut. Dan diketahui jika wanita ini bernama Elsa. Elsa saat ini tinggal berdua bersama dengan kakak laki-lakinya yang diketahui bernama Paul. Paul ini merupakan orang yang memiliki keterbelakangan mental. Henrik pun berterima kasih kepada mereka karena mereka telah menyelamatkannya. Das ist keine gute Idee. Mein Name. So, es gibt dich vor uns. Sementara kini terlihat Poller yang sudah tiba di kota, dihampiri oleh seorang wali kota di sana. Di sini Poller menanyakan tentang rumah seseorang kepada si wali kota, di mana dulunya pemilik rumah tersebut adalah rumah musuh yang menyimpan emas sebatangan. Saat tiba di sana, ternyata rumah tersebut sudah terbakar dan hangus tak tersisa. Si wali kota mengatakan jika rumah itu sudah dibakar oleh warga 1 minggu yang lalu. Dan mungkin saja emas-emas itu tertimbun di reruntuhan rumah tersebut. Poller pun berencana untuk membongkar rumah itu untuk mencari emasnya. Kemudian saat akan pulang, Pak Wali Kota dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Sonja. Di sini Sonja mengajak Pak Wali Kota untuk pergi saja dari sana dengan membawa emas itu. Ternyata mereka ini sudah menyimpan lebih dulu emas-emas itu di suatu tempat. Wie stellst du das wieder vor? Obwohl du keine Eier hast. Sonja! Malam harinya, terlihat Pak Wali Kota menjamu para tentara Nazi itu untuk makan dan minum-minum. Di sini seorang tentara yang bernama SS nampak tidak menyukai makanan. Di sana, ia mau makanan daging. Karena sudah lama para tentara tidak pernah makan enak. Kriegt steht der Bengel aber... Ab in die Küche, Kartoffeln schälen. Dieses Wirtshaus ist von jetzt ab meine... Keesokan harinya, Poller pun memerintahkan para warga untuk membongkar rumah itu. Mereka berharap bisa menemukan emas itu di bawah reruntuhan. Kemudian SS berencana untuk mencari persediaan bahan makanan daging di kota tersebut. Karena malam ini mereka ingin makan yang enak. Ich hatte ihn doch befohlen, für Proviant zu übernehmen, das selbst. Oberscharführer. Kembali ke rumahnya Elsa. Kini terlihat Paul yang memberikan minum sapinya dan merawatnya sepenuh hati. Sementara di dalam Henrik dan juga Elsa sedang mengobrol. Di sini Henrik mengatakan jika ia memiliki seorang putri yang saat ini tinggal di luar kota. Sementara istrinya sudah tewas saat perang beberapa tahun yang lalu. Meine Frau und mein Sohn wurden bei 7 Monaten schwanger. Dann zieh dir aber vorher wenigstens etwas anderes an. Nachbarn haben mir geschrieben, sie haben sie zu sich genommen. Lama kemudian para pasukan Nazi itu pun datang ke rumahnya Elsa. Mereka berniat untuk mencari daging untuk persiapan makan malam mereka nanti. Tentunya tanpa izin. Mereka dengan santainya menangkap ayam-ayam miliknya Elsa. Elsa lalu keluar dan menanyakan apa maksud kedatangan mereka ke sana.
SS pun mengatakan jika ia ingin mengambil ayam-ayamnya Elsa untuk makan malam. Para tentara. Di sini Elsa memberi izin mereka untuk mengambil ayam. Ayamnya sebagian saja. Bist du ganz gefährlich, ja? Aber nicht alles. Di dalam Paul pun hanya bisa menangis melihat ayam-ayamnya ditembak mati oleh mereka. Tak berhenti sampai di sana. SS dan juga para pasukannya pun masuk ke dalam rumah. Ia menanyakan dengan siapa saja Elsa tinggal. Elsa pun menjawab jika ia hanya tinggal bersama dengan kakaknya. Mendengar hal itu SS berencana untuk memperkaos Elsa. Sementara Paul diusir keluar oleh para tentara yang lainnya. Aber erst bin ich an der Reihe. Stell dir einfach vor. Kemudian Henrik yang saat ini bersembunyi di atas tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sehingga ia pun keluar dan langsung membantai mereka semua. Namun sayang SS berhasil kabur dengan menggunakan mobil. Kemudian, mereka mengumpulkan semua senjata para tentara Nazi. Itu dan mereka memutuskan untuk segera pergi. Meninggalkan rumah tersebut. Sampainya di tengah hutan, si belaguk Paul kemudian teringat dengan sapinya. Elsa lalu mengatakan akan sangat berbahaya apabila mereka kembali ke rumah tersebut. Dengan terpaksa, Paul pun harus meninggalkan dan merelakan sapinya. Malam harinya, Paul pun disuruh untuk beristirahat terlebih dahulu. Sementara ia dan juga Hendrik mengobrol sebentar. Di sini Hendrik bertanya, mengapa Elsa menyelamatkannya. Kemarin Elsa lalu mengatakan, ia merasa jika Hendrik adalah orang baik, sehingga ia merasa terpanggil untuk menyelamatkannya Hendrik. PUN kembali berterima kasih kepada Elsa atas semua kebaikannya selama ini. Du bist bestimmt ein guter Vater. Deine Tochter ist der Grund, warum wir... Keesokan harinya saat bangun tidur, Elsa kemudian turun ke bawah untuk mencari Paul. Namun sayang Paul sudah tidak ada di tempat tidurnya. Ternyata Paul kembali ke rumah untuk mengurus sapinya. Tak lama kemudian, SS dan para tentara yang lain pun datang lagi ke rumah itu. Ia lalu menyiksa Paul dan memaksanya untuk memberitahukan di mana Elsa dan juga Henry. Namun tentu saja Paul yang memiliki keterbelakangan mental tidak bisa menjawabnya. SS kemudian menembak sapinya Paul. Heute gibt's Gulasch. Paul pun sangat sedih karena sudah pasti sapinya itu akan dijadikan makan malam oleh mereka. Mereka juga membakar rumah itu sekalian dengan para tentara yang sudah tewas tadi. Mereka lalu membawa Paul untuk dijadikan tawanan. Sementara, Elsa hanya bisa menangis melihat kakaknya yang dibawa pergi oleh para tentara itu. Kemudian Paul dibawa ke sebuah gereja untuk dieksekusi. Mereka juga mengumpulkan semua warga untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Pak Wali Kota pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak bisa melawan para tentara itu. Kemudian seorang pendeta keluar dari gereja dan ia melarang mereka untuk membunuh Paul. Namun SS datang dan langsung menghajar si pendeta. Tak lama kemudian, Elsa dan juga Henrik datang dan mereka melihat jika Paul akan dieksekusi. Kini Paul dibawa naik ke atas gereja dan ia akan dijatuhkan dari atas menara. Tak disangka di sini Paul melakukan perlawanan dan ia berhasil menghabisi para tentara itu. Bahkan dengan membabi buta, ia menembak semua orang yang ada. Di bawah kini Elsa dan juga Henrik pun tiba di gereja. Dan mereka pun segera naik ke atas. Di luar Paul membidik Paul dengan menggunakan senapan. Paul lalu mendengar suara Elsa yang memanggilnya. Dan dengan polosnya Paul berbalik arah tanpa mengetahui jika ada yang sedang membidiknya. Pada akhirnya, Paul pun harus tewas akibat terkena tembakan tepat di kepalanya. Elsa pula hanya bisa menangis atas kematian kakaknya itu. Kemudian Elsa keluar seorang diri untuk membunuh Fuller.
Namun tentu saja ia tak kuasa. Dan pada akhirnya ia pun menyerah dan hanya bisa menangis. Sementara SS yang melihat Henrik yang masih berada di dalam gereja pun langsung menyerang Jaja. Setelah berhasil menghabisi para tentara yang lain, pada akhirnya terjadilah duel di antara Henrik dan juga SS. Para tentara yang lain pun datang untuk membantu SS. Dan beruntung Henrik berhasil melarikan diri. Kemudian Henrik bersembunyi di rumah salah seorang warga, yang merupakan istri pendeta tadi. Setelah para tentara itu pergi, si pemilik rumah itu pun mengobati luka-lukanya Henrik. Malam harinya terlihat Pak Wali Kota mendatangi sebuah tempat. Di sana ia bertemu dengan dua orang temannya yang juga ikut membantunya mengambil emas. Itu di sini, Pak Wali Kota mengatakan jika ia akan menyerahkan emas-emas itu kepada Poler, si komandan. Karena Poler mengancam akan membunuh semua keluarganya apabila emas-emas itu tidak ditemukan. Mendengar hal itu, teman-temannya itu pun tentu tidak rela memberikan emas itu. Saat akan keluar, tiba-tiba Pak Wali Kota langsung dihajar oleh Sonja. Sehingga Pak Wali Kota pun menjadi tidak berdaya. Di sini, Sonja mengatakan jika ia tidak akan membiarkan Pak Wali Kota untuk memberikan emas-emas itu kepada Fular. Ia pun memerintahkan teman-temannya untuk membunuh Pak Wali Kota. Di tempat lain, kini terlihat ular yang sedang makan malam dengan Elsa. Tentunya dengan sajian makan malam daging sapi kesayangannya, Paul. Elsa tentu tidak akan mau memakan daging sapinya tersebut. Di sini nampaknya Fular menyukai Elsa. Ia bercerita jika dulu ia pernah mempunyai tunangan. Namun tunangannya itu sudah meninggal sesaat sebelum ia melamarnya. Ia kemudian mengambil cincin pertunangannya yang ia simpan di dalam matanya. Dan ia memakaikannya di jari manisnya Elsa. Elsa pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa menolak permintaan dari Poler tersebut. Saat sedang tidur, Elsa kemudian melihat cincin di tangannya Poler. Ia pun membukanya dan mengambil sebuah kapsul di sana. Namun sayang kapsul itu malah terpental dan jatuh ke lantai. Saat akan mengambilnya tiba-tiba Poler terbangun. Di sini Elsa menyembunyikan kapsul itu di dalam mulutnya. Elsa lalu mencium Poler dan memindahkan kapsul itu ke mulutnya. Poler kapsul itu pun tertelan, dan ternyata kapsul itu berisi racun sianida. Sehingga Poler harus tewas mengenaskan di sana. Kemudian kini terlihat si pendeta yang baru saja pulang ke rumah. Dan ia pun melihat Henrik yang sudah diobati oleh istrinya. Di sini si pendeta menceritakan kejadian beberapa bulan yang lalu di kota itu. Di mana pada waktu itu, ada satu keluarga kaya raya yang baru pindah ke kota tersebut. Mengetahui jika mereka mempunyai emas-emas batangan, si wali kota memfitnahnya dan mengatakan jika mereka semua adalah penyusup. Sehingga para penduduk kota menjadi marah dan langsung membakar rumah itu. Tentu saja si wali kota dan juga teman-temannya memanfaatkan kejadian tersebut dengan mengambil dan menguasai semua emas-emasnya. Si pendeta Pua hanya bisa melihat kejadian mengerikan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Ich konnte nicht glauben, dass das wirklich passiert. Es nicht passiert. Kini terlihat Sonja dan teman-temannya pergi ke sebuah makam untuk menggali emas-emas itu. Ternyata selama ini mereka menyimpannya di sana. Namun saat digali, ternyata emas-emas itu sudah tidak ada di sana. Sehingga mereka pun saling tuduh-menuduh. Saat diperiksa lagi, mereka menemukan sebuah kitab Injil di sana. Sehingga mereka baru menyadari jika emas-emas itu sudah diambil oleh si pendeta. Du sollst nicht töten. Kemudian si pendeta mengajak Henrik untuk pergi ke gereja. Dan ternyata si pendeta menyimpan emas-emas itu di bawah meja gereja tersebut. Lalu Sonja dan teman-temannya pun berniat untuk mencari si pendeta. Kebetulan mereka pun bertemu di tengah jalan. Dan Senja Punga langsung memukulnya.
ab. Hä, Farah? Namun di sini, mereka tidak membunuhnya, karena mereka masih butuh informasi darinya. Sementara di markas, terlihat SS yang sedang santai. Tiba-tiba dikejutkan oleh lemparan batu dari luar. Setelah diperiksa ternyata itu bukanlah batu, melainkan bongkahan emas yang dilemparkan oleh Hendrik. Di sini, Hendrik meminta kepada SS untuk menyerahkan Elsa kepadanya. Sebagai imbalannya, ia akan memberikan mereka semua emas-emas itu. Mendengar hal itu, SS pun sangat senang, dan ia segera menuju kamar atas untuk mencari Elsa. Namun saat masuk, ia sangat terkejut melihat Poler yang tewas akibat menelan racun sianida. Sementara, Elsa ternyata sudah kabur melarikan diri. SS pun segera keluar dan langsung menyerang Henry. Karena kalah jumlah, pada akhirnya Henry pun harus terkapar. Namun di sini, mereka tidak membunuhnya. Karena mereka masih membutuhkan informasi darinya untuk memberitahu mereka di mana emas itu. Und jetzt zeigst du mir, wo das Gold ist. Sonst fahre ich nach Hagen. Wo ist das Gold? Sementara Elsa kini melarikan diri menuju rumah istrinya. Si pendeta di sini. Istri pendeta itu mengatakan jika Hendrik sedang pergi mencari Elsa ke markas para tentara itu. Sehingga Elsa dan juga istri si pendeta itu berencana untuk mencari Hendrik di sana. Da ist ein verwunderter Keiler auf mich los. Meine Jagen. Kemudian kini, terlihat Sonja dan juga si pendeta menuju ke gereja untuk mengambil emas. Itu si PNDET Apuk memberitahu mereka jika emas itu ada di bawah meja. Dan tanpa basa-basi mereka pun segera membuka meja itu. Namun naas ternyata di dalam peti emas. Itu sebelumnya sudah dipasangi bom oleh Henry. Dua orang temannya Senja pun harus hancur lebur akibat ledakan tersebut. Tak lama kemudian, SF dan juga para tentara yang lain datang ke gereja tersebut. Mereka juga membawa Hendrik yang diminta untuk menunjukkan tempat penyimpanan emas itu. Mereka pun menemukan emas-emas itu sudah berceceran di lantai. Sementara di luar, Elsa dan juga si istri pendeta itu sedang mempersiapkan senjata untuk menyerang mereka. Elsa lalu menembak menara gereja dengan menggunakan rocket launcher. Setelah semua tentara itu teralihkan, si istri pendeta dan juga Elsa pun mulai menyerang mereka. Namun pada akhirnya si istri pendeta itu harus tewas, terkena tembakan. Elsa pun berusaha sendirian melawan tentara yang tersisa. Namun ia harus kalah melawan SS yang tentu tidak mudah untuk dikalahkan. Sementara Hendrik hanya bisa merangkak dan melihat Elsa yang hampir mati tercekik. Pada akhirnya Hendrik pun berhasil memukul kepala SS dengan emas itu. Dan ia menyumpal mulutnya, Hendrik dengan emas itu juga. Du willst das Gold? Setelah mereka keluar, ternyata masih ada seorang tentara yang tersisa. Namun ia tidak menyerang mereka, melainkan ia juga menginginkan emas itu. Tak diduga Senja ternyata masih hidup. Dan ia pun langsung menembak tentara itu. Beberapa hari kemudian, radio mengumumkan jika Hitler telah mati. Dan perang sudah usai. Sonja pun dengan santainya mengendarai mobilnya. Tiba-tiba mobilnya ditembak oleh sebuah tank dari jarak jauh. Ternyata orang yang menembaknya adalah sekelompok tentara Amerika yang sedang berpatroli. Setelah didekati, tak sengaja mereka menemukan emas-emas batangan itu. Sementara Sonja pun harus sekarat dan merelakan semua emasnya kepada tentara Amerika. Di tempat lain, kini terlihat Henry dan juga Elsa yang sudah aman karena perang sudah usai. Henry kemudian pergi untuk menemui putrinya yang masih kecil. Mereka berpelukan dan kini ia pun bisa hidup dengan damai bersama dengan putri kecilnya dan juga Elsa. Kemudian film pun selesai. Itulah dia alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.